Hai calon sultan, cerita ini terinspirasi dari komen ini ya. Makasih buat kamu yang udah ngirim ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian para calon sultan yang ide mau dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys! Bu Clara, ini ada beberapa berkas yang Bu Clara harus tanda tangani sebelum Bu Clara pulang ke rumah. Sudah ya asisten? Terima kasih Bu Clara. Apa ada hal lain lagi yang harus saya urus? Sudah selesai Bu Clara. Kalau begitu tolong siapkan helikopter saya ya asisten. Saya mau pulang ke rumah. Baik Bu Clara, saya akan balik ke sini lagi jika helikopternya sudah siap. Baik, terima kasih asisten. Sama-sama Bu Clara. Akhirnya bisa pulang ke rumah sendiri mulai dari sekarang. Tapi rasanya ada yang kurang. Kenapa ya rasanya sepi sekali duniaku ini? Sepertinya aku perlu mencari pembantu dan bodyguard untuk di rumahku. Biar rumahku nggak sepi-sepi banget. Gimana ya kabarnya Mbak dan bodyguard di rumah dulu? Mereka masih betah nggak ya kerja di sana? Secara kan nenek tua bangka itu menyusahkan banget orangnya. Apalagi si Feli. Bu Clara, helikopternya sudah siap. Mari ikut saya Bu untuk menuju helikopternya Bu Clara. Tunggu sebentar asisten. Ada apa ya Bu Clara? Ini asisten. Ini siapa ya Bu Clara? Mereka adalah pembantu dan bodyguard di keluarga saya dulu. Baik Bu Clara. Ada perlu apa ya Bu Clara menunjukkan foto mereka berdua? Saya punya feeling kalau mereka bakal mencari saya. Nanti kalau kamu melihat mereka, tolong antarkan mereka ke rumah baru saya dengan fasilitas terbaik di kantor ini. Baik Bu Clara, memang mereka berdua ini sangat penting ya di hidupnya Bu Clara. Biasa aja sih sebenarnya asisten. Tapi mereka dulu selalu membantu saya di saat saya membutuhkan mereka. Dan mereka selalu menolong saya dengan ikhlas. Tapi saya dulu sering marah-marah sama mereka. Marah-marahin? Bu Clara emang bisa marah? Itu sifat saya dulu asisten. Sebelum saya menceraikan suami saya. Saya cuma ingin membalas semua kebaikan mereka asisten. Kalau begitu mau saya carikan sekarang saja Bu Clara? Gak usah asisten. Nanti kalau mereka mencari saya aja baru kamu antarin ke rumah baru saya ya. Mungkin sekarang mereka masih bekerja di keluarga mantan suami saya. Dan saya nggak mau ikut campur tentang masalah keluarga mantan suami saya. Baik kalau begitu Bu Clara. Ada lagi yang perlu saya lakukan Bu Clara? Itu aja asisten. Baik Bu Clara. Kalau begitu mari ikut saya Bu menuju helikopternya Bu Clara sekarang. Ya ampun. Wah. Mas bodyguard. Kenapa Mbak? Nyonya Mas, Nyonya kenapa Mbak? Nyonya baru habis beli rumah baru loh. Rumah baru? Kok kamu tahu Mbak? Nyonya kan sekarang udah jadi owner skincare terkenal. Jadi semua aktivitasnya itu masuk berita. Ya ampun, keren banget sih ya Nyonya. Wah, mana coba lihat rumahnya Mbak? Nih bodyguard lihat nih. Wah, keren juga ya rumahnya Nyonya. Oh, Nyonya sekarang sukses berat ya. Bos sama bos besar udah ketinggalan jauh sekarang. Shh, jangan keras-keras Mbak, nanti kedengeran sama bos besar. Gak apa-apa kali Mas bodyguard, biar bos besar juga tahu siapa suruh kejam dan galak jadi orang. Jadi kena karma kan sekarang. Jangan keras-keras Mbak.
Tuh kan, Mas Bodyguard juga nggak tahan kan buat julid. Gak apa-apa Mas Bodyguard, keluarkan saja semua unek-unekmu. Semua orang juga sekarang udah tahu kok kalau Nyonya itu jauh lebih sukses berat daripada nenek tua bangka yang sekarang kena stroke. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang tadi? Aku kalah dari owner skincare palsu itu? Enggak bos besar, saya nggak ada kok ngomong kayak gitu tadi bos besar. Bohong. Berani-beraninya ya kalian ngomongin sultan terkaya seperti aku. Dasar manusia miskin. Emangnya kalian itu punya apa sih? Sampai berani-beraninya kalian bilang kalau aku itu kalah dari owner skincare palsu itu. Aku yakin banget sih kalau kalian otak aja nggak punya. Aku itu ya udah kaya dari lahir. Kekayaanku itu triliunan, banyak. Jadi kalian jangan pernah ya bilang aku itu kalah dari owner skincare palsu itu. Asal kalian tahu ya, harga diri kalian aja bisa aku beli. Biasa sih, manusia kampung dan miskin seperti kalian, hidupnya emang cuma julid, dan julid. Kalian pasti iri kan sama kehidupan sultan yang aku jalanin. Pasti kalian iri banget ya melihat kehidupanku yang penuh dengan keeleganan. Manusia miskin dan kampung mah emang suka iri. Pantesan aja sih kalian cuma jadi pembantu dan pelayan. Bisa-bisa hanya aku dibandingin sama owner skincare palsu itu. Miskin. Sombong banget sih nenek tua bangka itu. Padahal dia udah kena stroke loh. Mulutnya kok masih bisa sejahat itu sih jadi orang. Sabar mbak. Gak bisa sabar kalau kayak gini Bodyguard. Harga diri kita tuh udah diinjak-injak sama orang itu. Kita mendingan pergi aja dari sini. Kita berhenti aja kerja di sini. Tapi kalau kita nggak kerja di sini mbak, kita mau kerja di mana lagi mbak? Kita itu cuma lulusan SD. Mana ada yang mau nerima lulusan kayak kita mbak? Ini juga ya Mas Bodyguard. Udah tahan-tahanin aja mbak. Yang penting kita masih dapat duit dari sini. Oh iya Bodyguard, kita hari ini harusnya udah gajian gak sih? Iya mbak, hari ini kita gajian. Kok tumben ya Tuan belum nyari kita? Kita kayaknya harus cari Tuan deh. Kita harus minta gaji kita. Ayo mbak, aku juga harus ngirim uang ke orang tua aku. Yuk kita cari Tuan sekarang. Tuan stres banget ya kelihatannya. Lagi banyak masalah ya? Ya begitulah keluarga Feli ini. Kalau nggak ada masalah, bukan keluarga Feli namanya. Berani nih minta gaji sama Tuan? Ya harus berani lah mbak. Itu kan hak kita. Emang kamu mau kerja tapi nggak digaji? Ya enggak lah. Ya udah buruan kamu yang mintain. Kamu lah mbak. Aku takut. Lah, kok jadi aku sih? Aku juga takut. Iya, aku takut dimarah juga mbak. Ah!
Ngapain kalian ada di sini? Halo bos. Lagi ada masalah ya tuan? Ya ada lah. Kalian ini malah gangguin saya. Kenapa kalian nyamperin saya? Jadi bos. Apa? Ngomong yang bener dong. Aduh, nggak bisa diandelin banget sih. Jadi begini tuan, kami mau meminta gaji kita tuan. Astaga, gaji aja sampai diminta-minta. Masa nggak punya duit itu ya kalian? Kasihan sekali ya kalian. Ya udah, tunggu. Aku ambilin dulu gaji kalian. Mana ya amplopnya itu? Perasaan aku taruh di sini deh. Nggak ada ya? Ini dia gajinya mereka. Loh, kok amplopnya tipis banget? Perasaan gajinya Mbak sama bodyguard itu tebal banget deh. Ini cuma perasaanku aja kan? Gak mungkin kan gajinya Mbak dan bodyguard hilang dari amplop ini? Gawat kalau duitnya hilang. Aku kan gak punya duit lagi buat gaji mereka. Aku harus lihat isinya. Bisa hilang duitnya? Ini kemana duit gaji yang Mbak sama bodyguard? Aku mana punya duit buat gaji mereka lagi? Mereka pasti bakal marah-marah kalau aku nggak gaji. Kalau aku udah gaji mereka lagi tadi. Bisa hilang harga diriku kalau ketahuan aku nggak bisa gaji mereka. Aku harus cari alasan apa nih? Gimana tuan gaji saya dan Mas bodyguard? Iya bos, kami sudah perlu banget duitnya itu. Kenapa tuan? Mana gaji kami? Udah berani ya kamu sama saya? Saya ini majikan kamu tahu? Ya saya tahu tuan, tapi kami perlu gaji kami. Mana gaji kami tuan? Besok. Saya lupa ngambil duit. Jadi gaji kalian besok aja ya. Lupa ngambil duit. Duitnya bos di ATM lo cuma sisa 10.000 aja bos. Hah? Dari mana kamu tahu? Kan bos selalu nyuruh saya buat ngambilin uang di ATM. Jadi maksudnya Tuan gak bisa gaji kita gitu? Kamu jaga ya omongan kamu. Saya itu orang kaya raya. Duit saya tuh banyak. Gak mungkin saya tuh gak bisa bayar kalian yang gajinya itu gak seberapa. Kalau emang kaya bayar dong gaji kita sekarang. Bener bos, kita juga perlu gaji buat hidup. Hidup. Yang biayain hidup kalian itu saya. Biaya makan dari saya. Biaya tempat tinggal dari saya. Baru sehari aja telat gajian langsung melunjak kalian. Tuan, kerja kami di sini itu selalu profesional. Kami nggak pernah yang namanya kerja main-main. Ya Tuan tuh harusnya menghargai kami dong. Gajinya
sedikit, sekarang telat lagi. Oh, oke. Kalau gaji di rumah ini sedikit ya nggak apa-apa. Keluar aja kalian sekarang. Cari tempat yang gaji lebih tinggi kalau bisa. Kayak ada aja yang mau nerima kalian kerja. Asal kalian tahu ya, kalian itu bodoh. Cuman lulusan SD. Mana ada yang mau nerima kalian selain di rumah ini? Belagu banget ya kalian. Oke, kita bakal keluar dari rumah ini. Tuan kira nggak ada yang mau nerima kita? Kerja kami itu selalu profesional. Pasti ada yang mau terima kita. Jadi kami bakal berhenti dari rumah ini. Yo bodyguard, kita pergi sekarang. Yakin nih mbak? Yakin bakal ada yang terima kita mbak? Yakin bodyguard, kerja kita itu loh selalu bagus, tapi kita nggak pernah dihargain di sini. Jadi buat apa kita buang-buang waktu di sini? Mending kita pergi sekarang daripada kita dimanfaatin terus di sini. Lihat aja ya, gak bakal ada yang menerima kalian. Dasar miskin, bodoh, kampungan. Mbak, ini beneran kita bakal pergi dari sini mbak? Beneran mas, aku itu udah gak kuat banget di sini mas. Kita itu selalu diinjak-injak dan direndahkan di sini. Ya sampai kapan kita diginiin terus mas? Kita itu juga punya hati mas. Kita juga punya harga diri. Kita itu nggak bisa selamanya diinjak-injak terus di sini. Lebih baik kita nggak kerja daripada kita terus direndahkan seperti itu. Yaudah yuk mas, kita berangkat sekarang. Pergi kemana mbak? Nggak tahu mas. Semoga ada yang mau nerima kita. Ayo mas, nggak usah jadi pengecut. Yes! Lemah banget sih Putri Sultan abal-abal itu. Kenapa sih sakit sedikit doang sampai harus dibawa ke Dubai? Mana kayak ikut nyusulin dia lagi. Kesel banget deh sama mereka berdua. Haus banget lagi. Mbak, bodyguard. Mbak, ambilin aku minuman yang paling dingin sekarang juga. Bodyguard, lepasin sepatu aku ya. Aku lagi malas banget lepas sepatu. Kok pada diem sih? Kalian denger gak sih omonganku? Mbak, bodyguard, lakuin apa yang aku suruh sekarang. Aku tuh udah gaji banyak kalian, jadi kalian harus nurut sama aku. Papamu itu udah gak gaji kita lagi. Dan kita bakal pergi dari sini. Sebelum saya pergi, ada satu hal yang saya pengen omongin sama kamu. Papa sama nenekmu itu ya, Feli, sebenarnya nggak sekaya yang kamu kira. Kamu itu sebenarnya orang biasa, Feli. Jadi jangan pernah ya merasa tinggi. Itu namanya Putri. Mbak yakin banget sih kalau Putri itu sebenarnya jauh lebih sultan dan jauh lebih hebat daripada kamu. Papa sama nenekmu itu sekarang udah nggak punya apa-apa, Feli. Bayar gaji kita aja udah nggak bisa loh. Oh iya, satu lagi. Papamu itu sebenarnya seorang korup. Mbak, ayo kita pergi mbak. Kita nggak perlu nyari masalah lagi di sini. Apa yang kamu bilang tadi, Mbak?
Kok naik lagi sih Miss Feli? Telinganya bongol ya? Oh iya, kan nggak pernah dengerin omongan orang soalnya. Ups. Yuk Mas Bodyguard, kita pergi aja dari sini. Awas aja kamu Mbak, dasar miskin. Belagu banget ya kamu kata-katain aku. Aku itu sultan, aku yang gaji kamu. Yes, kenapa sih papa bisa telat gaji mereka berdua? Papa! Kenapa papa biarin Mbak dan Bodyguard pergi? Kenapa? Terus siapa yang ngelayanin aku mulai dari sekarang? Siapa, Pak? Ya kamu sendirilah, Feli. Siapa lagi yang bakal bantuin kamu? Kamu itu udah besar. Ya harus mandiri, Feli. Kamu jangan manja ya. Kamu harus bisa apa-apa sendiri mulai dari sekarang. Yes, nggak bisa. Hah? Aku itu sultan. Dari lahir aku itu udah hidup sultan. Aku itu harus dunianin, Pak. Aku butuh pelayan. Kenapa sih Papa nggak gaji mereka? Kenapa Papa nggak gaji mereka? Papa bisa siapin gaji mereka kok. Tapi ada tikus di rumah ini yang mengambil uang Papa. Jujur sama Papa. Kenapa kamu maling uang gajinya Mbak dan Bodyguard? Siapa yang ngajarin kamu suka maling kayak gitu, ha? Itu dosa, Feli. Wah, waktu itu sebenarnya aku udah bilang kok minta duit sama Papa, tapi Papa bilang ada duit waktu itu. Ya udah, aku cari aja ke ruang kerja Papa, terus ketemu deh uangnya Mbak dan Bodyguard. Emang nggak boleh aku ambil? Ya enggak lah. Papa itu udah siapin uangnya untuk Mbak dan Bodyguard. Jadi hilang kan gara-gara kamu. Salah Papa juga dong. Kenapa Papa nggak punya duit buat bayar mereka lagi? Aku dari lahir itu udah hidup sultan. Hidup dengan kemewahan. Aku nggak mau ya, Pak. Hidup seperti rakyat biasa. Pokoknya Papa harus cari Mbak dan Bodyguard baru. Atau aku bakal tantrum besar di rumah ini. Hah, Feli! Aku jadi kehilangan Mbak dan Bodyguard kan gara-gara dia. Terus gimana ini sekarang? Tapi nggak apa-apa sih. Sebentar lagi mereka pasti bakal balik ke sini. Mereka kan cuma lulusan SD. Mana ada yang mau nerima mereka? Mbak! Mana sih orang-orang bodoh itu? Lama banget sih datangnya. Mana sih ini mereka? Mau kemana itu kalian? Dari tadi aku panggil kamu, tahu Mbak? Lama banget sih datangnya. Ngelet banget ya kamu kerjanya. Cucian gimana? Udah beres? Makanan gimana? Tolong siapin sekarang. Aku udah lapar sekali. Alah, lihat-lihatan. Cepat kerjain. Saya tuh udah lapar. Mulai sekarang ya nenek tua, kamu yang bakal ngerjain seluruh kerjaan di rumah ini. Kita udah berhenti kerja di sini. Kita nggak kuat diinjak-injak terus sama ibu. Anak ibu itu juga udah nggak bisa gaji kita lagi. Dia udah jatuh miskin sekarang.
pergi. Kita mau kerja di tempat lain. Ya bodyguard. Jangan pergi kalian. Jangan pergi dari sini. Mas Yudi, kenapa dia nggak gaji badan bodyguard? Yudi, awas. Gimana guys videonya? Seru kan? Seru lah, kan ada aku soalnya. Mending kalian like dan share video ini sekarang sebelum aku tantrum ke kalian. Makasih ya. Feli, passwordnya.